Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lelaita Nafisabella, NIM 18040274103 dari kelas Geografi 2018C. Di sini teman-teman pasti pernah kan main ke kebun binatang atau ke cagar alam? Pastinya harus sambil belajar dong. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora fauna di Indonesia. Yang pertama ada kondisi iklim yang meliputi 1. Suhu. Suhu suatu tempat mempengaruhi pertumbuhan dan persebaran flora dan fauna di dunia. Suhu dipengaruhi oleh pancaran sinar matahari. Yang kedua ada sinar matahari. Sinar matahari adalah makanan tumbuhan. Cahayanya membantu siklus fotosintesis di tanaman hijau. Dan yang ketiga ada kelembapan udara. Kelembapan udara menggambarkan uap air yang terkandung di dalam udara. Semakin lembab, semakin banyak pula uap air yang ada. Selanjutnya ada curah hujan. Intensitas curah hujan di suatu tempat menentukan keberlangsungan hidup flora dan fauna di dalamnya. Curah hujan yang turun menentukan kapasitas air yang dibutuhkan tumbuhan untuk terus tumbuh. Yang terakhir ada angin. Angin membantu persebaran serbuk sari dari bunga untuk menjamin keberlangsungan hidup suatu tanaman. Angin yang bertiup juga membantu burung untuk terbang dan bermigrasi saat musim dingin ke tempat yang lebih hangat. Yang kedua ada faktor topografi. Faktor topografi adalah tingkat kemiringan dan ketinggian suatu tempat. Ternyata faktor ini mempengaruhi jenis hewan dan tumbuhan yang hidup di suatu wilayah. Yang ketiga ada faktor tanah atau faktor edafik. Yang pertama ada keasaman tanah, yaitu tingkat keasaman atau pH menentukan kesuburan tanah. Tanah masam akan membuat tumbuhan tidak bisa berkembang. Terus ada tekstur tanah. Tekstur tanah yang baik bagi tumbuhan adalah yang memiliki komposisi tanah lempung, pasir, dan debu yang seimbang. Jika tanah terlalu kasar akan membuat tumbuhan sulit untuk tumbuh. Yang ketiga ada kandungan air tanah. Tumbuhan menggunakan akarnya untuk menyerap air di dalam tanah. Air tanah membantu tanaman menyerap mineral yang diperlukan bagi keberlangsungan hidupnya. Terus ada struktur tanah. Struktur tanah adalah komposisi material yang membentuk tanah. Dan yang terakhir ada kandungan udara. Kandungan udara di dalam tanah berperan dalam proses respirasi atau bernafas. Faktor yang terakhir yaitu makhluk hidup yang terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Aktivitas manusia mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora fauna di Indonesia. Seperti dampak hutan gundul sangatlah besar terhadap kehidupan flora dan fauna di seluruh dunia. Yang kedua, peran hewan. Salah satu hewan yang membantu persebaran tumbuhan adalah hewan penyerbuk. Hewan berjenis ini menghisap madu dari bunga dan membawa serbuk sari terbang bersamanya. Serbuk sari tersebut jatuh di bunga lainnya dan menyebabkan penyerbukan silang. Yang terakhir, peran tumbuhan. Peran tumbuhan berkaitan erat dengan penyuburan tanah. Tanah yang subur dan gembur akan membuat tumbuhan tumbuh lebat dan berpengaruh kehidupan hewan di sekitarnya. Nah, ini gambar dari faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora fauna di Indonesia. Sebaran flora di Indonesia. Yang pertama ada hutan hujan tropis. Ciri-cirinya merupakan hutan lebat, terdiri dari berbagai jenis pohon yang variatif. Ketinggian pohonnya mencapai 60 meter, tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Irian Jaya. Jenis pohon pakis, anggrek, dan palem. Ini gambar dari hutan hujan tropis. Selanjutnya ada hutan musim. Ciri-cirinya yaitu daunnya banyak yang jatuh pada musim kemarau, curah hujan cukup rendah, ditumbuhi jenis pohon tertentu. Jenis pohonnya homogen, yaitu jati, pinus, dan cemara. Terdapat di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara, dan Sulawesi Selatan. Ini gambar dari hutan musim.
Yang ketiga ada hutan bakau. Ciri-cirinya hanya memiliki satu jenis pohon, akar pohon tidak beraturan, tumbuh di tanah berlumpur, jenis pohon bakau atau mangrove, tersebar di pantai utara Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Ini gambar dari hutan bakau. Selanjutnya ada sabana dan stepa. Ciri-cirinya terdapat di daerah iklim kering. Sabana adalah padang rumput yang dikelilingi pohon, sedangkan stepa adalah daerah yang seluruhnya padang rumput. Stepa terdapat di Pulau Sumba, Flores, dan Sumbawa, sedangkan sabana terdapat di Madura dan sebagian kepulauan Nusa Tenggara. Ini gambar dari sabana, sedangkan ini gambar dari stepa. Persebaran fauna di Indonesia. Indonesia bagian barat atau disebut dengan Asiatis. Ciri-cirinya, mamalia berukuran besar, berbagai jenis kera, berbagai jenis reptil, jenis gajah Sumatera, harimau, orangutan, tapir, burung parkit, meliputi Pulau Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Ini gambar harimau, orangutan, tapir, dan burung parkit. Selanjutnya, Indonesia bagian tengah atau disebut dengan peralihan. Ciri-cirinya banyak ditemukan hewan endemik, termasuk fauna khas Indonesia, beberapa termasuk hewan purba, terdapat di Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Timur. Jenis hewan komodo, anoa, kuskus, dan babi rusa. Ini contoh dari babi rusa, komodo, dan kuskus. Indonesia bagian timur atau disebut dengan Australis. Ciri-cirinya, mamalia berukuran kecil, banyak jenis burung berbulu indah, fauna endemik cendrawasih dan kasuari, terdapat di Papua, Maluku, dan pulau kecil lainnya. Jenis hewan, walabi, kanguru, maleo, dan tarsius. Ini burung cendrawasih, kanguru, maleo, walabi, dan tarsius. Ini adalah peta persebaran hewan di Indonesia yang dibatasi dengan garis Wallace dan Weber. Terima kasih.